Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 dengan materi informasi penting dari teks. Setelah kita belajar materi informasi penting dari teks, diharapkan kalian mampu menemukan informasi penting dalam teks, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran, dan menjelaskan informasi dari teks dengan membuat dan menjawab pertanyaan. Mari kita mulai belajar. Mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Dalam sebuah teks, terdapat banyak informasi. Biasanya setelah teks diberikan, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat dalam teks. Mari kita ingat kata tanya yang pernah kita pelajari. Kamu dapat menggarisbawahi kalimat-kalimat penting untuk memudahkan menjawab pertanyaan. Misalnya, kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab akibat, atau informasi-informasi pentingnya. Ingatlah juga arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Mari kita perhatikan peta pikiran berikut. Kata tanya apa? Arah jawaban untuk menanyakan nama benda, judul, dan tema. Bagaimana? Arah jawaban, cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Siapa? Arah jawaban, tokoh utama dan tokoh pendukung. Selanjutnya, kapan? Arah jawaban, waktu kejadian suatu peristiwa. Di mana? Tempat atau latar. Mengapa? Arah jawaban, alasan suatu masalah dalam teks. Dan berapa? Arah jawabannya adalah jumlah atau banyak benda. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dalam teks pada bentuk diagram. Informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran.
Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara menjawab yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Untuk berlatih dalam mencari informasi penting dalam bentuk peta pikiran, kalian boleh membaca teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang pada halaman 77. Berikut contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Kita mulai membuat peta pikiran dari judulnya. Kemudian kita buat garis-garis yang berhubungan dengan isi teks. Pertanyaan pertama. Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Itu jawabannya. Pertanyaan kedua kita buat. Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Maka jawabannya adalah para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Jawabannya adalah Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Selanjutnya kita akan belajar menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks. Yang pertama, bacalah judul teks terlebih dahulu. Yang kedua, bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Menjelaskan informasi dari teks. Ayo, ingat kembali ya, bagaimana informasi dalam teks dapat memberikan pengetahuan pada suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan cara membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Mengidentifikasi informasi dalam teks. Secara lisan, informasi dari teks dapat kita kemukakan dalam sebuah diskusi. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian berlatih materi informasi penting dari teks melalui buku Bupena.
yang telah kalian siapkan. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.